Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Andriani dari Akademi Farmasi Husada Bangkalan. Kali ini kita bakal bahas bab 11, tentunya di materi kewirausahaan untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Jadi bab kali ini kita bakal bahas perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Jadi apa sih perilaku konsumen dalam kewirausahaan itu? Nah, pastinya kita bakal bahas variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen, terus perkembangan perilaku konsumen, terus tipe-tipe perilaku konsumen. Kita bakal bahas itu. Yuk kita lihat presentasinya. Bab 11 tentang perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Pengertian perilaku konsumen menurut Nawawi 2000 tahun 2013, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen. Menurut David L. London dan Albert, variabel stimulus merupakan variabel yang berada di luar individu. Variabel respon merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Sedangkan variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan respon. Teori perilaku konsumen. Pertama ada teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis merupakan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkungannya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Perkembangan konsep perilaku konsumen. Pertama ada perspektif decision, makin menyatakan bahwa pembelian akan terjadi apabila dalam perkembangan ilmu menyalah. Perspektif decision makin menyatakan bahwa pembelian akan terjadi apabila konsumen menyadari adanya masalah dan konsumen bergerak melalui series of rational steps untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, perspektif eksperimental berpendapat bahwa banyak hal konsumen tidak bertindak rasional. Pembelian terjadi karena konsumen memiliki kebutuhan untuk merasakan kesenangan, menciptakan fantasi, memperoleh emosi dan getaran perasaan. Yang ketiga, perspektif behavioral berpendapat bahwa strong environmental forces atau faktor eksternal mendorong konsumen melakukan pembelian tanpa pertama-tama memiliki keyakinan kuat terhadap produk. Tipe-tipe perilaku pembelian ada 4. Pertama, budget allocation atau pengalokasian budget adalah konsumen yang membeli sesuatu berdasarkan budget yang dia punyai. Sedangkan produk purchase or not atau membeli produk atau tidak menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen. Storage patronage, pemilihan tempat untuk menempatkan produksi. Konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat ada brand and style decision atau keputusan atau merek dan gaya hidup. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Jika konsumen tersebut memiliki gaya hidup dan hedonisme, kekayakan gengsi jika membeli barang tidak bermerek, dan gaya hidup glamor akan mempengaruhi kehidupan seakan hidupnya hanya untuk berbelanja dan menghabiskan uang yang dimiliki.
Pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Ada 5 karakteristik situasi konsumen, yaitu pertama seperti lingkungan, fisik, sarana fisik yang menggambarkan seperti lokasi, dekorasi, aroma, objek fisik. Yang kedua, lingkungan sosial, kehadiran dan ketidakhadiran. Yang ketiga, waktu saat perilaku muncul, jam, hari, musim, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi konsumen. Yang kelima, suasana hati, suasana atau kondisi jiwa sesaat. Perbedaan konsumen menurut tujuan pembeliannya. Ada konsumen akhir atau individual, yaitu konsumen rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri untuk dikonsumsi. Yang kedua, konsumen organisasional, yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri, pedagang, dan lembaga non-profit yang tujuannya untuk memperoleh laba. Perilaku konsumen dalam strategi harga adalah produk ditambah jasa, ditambah citra, dikurangi beban plus laba. Tujuan penetapan harga atau menurut Adrian Plain dalam bukunya Rambat dan Hamdani 2008. Pertama, bertahan. Kedua, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, prestij, ROI atau pengembangan atas investasi, penetapan harga untuk mencapai suatu target, stabilisasi harga dan margin, penetapan harga dan penetapan harga mengatasi mencegah persaingan. Faktor-faktor yang mengaruhi penetapan harga. Pertama, memperkirakan permintaan produk, reaksi pesaing, bauran pemasaran satu lainnya. Strategi penetapan harga meliputi harga markup, harga jual yang ditetapkan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan, harga standar harga jual yang ditetapkan atas dasar tingkat pengembangan investasi, persepsi nilai pembeli, harga jual yang ditetapkan atas dasar berbagi variabel non-harga dan lebih ditekankan atas dasar nilai manfaat bagi pembeli. Harga nilai harga jual yang ditetapkan atas dasar nilai mutu produk sesuai harga yang berlaku ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di pasar atau para pesaing. Harga penawaran tertutup, hal ini dilakukan khususnya pada penawaran tender proyek. Strategi penetapan harga produk baru meliputi market skimming pricing dan market penetrasi pricing. Strategi penetapan harga bauran produk adalah harga garis produk dan harga produk pelengkap, harga produk penawan dan harga produk sampingan. Penentuan harga akhir, harga promosi. Metode ini dilakukan pada awal penjualan. Potongan harga atau diskon, diskriminasi harga jual. Perilaku harga ada dua, yaitu akses dana dan transaksi. Perilaku konsumen dalam saluran distribusi merupakan serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau penggunaan bisnis. Macam-macam saluran distribusi. Pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi, saluran distribusi untuk barang industri, dan saluran distribusi untuk jasa. Memilih saluran distribusi. Menurut Suhardit Gigi, melakukan analisis terhadap produk yang akan dipasarkan, menentukan sifat-sifat produk, meninjau saluran-saluran distribusi, menilai masing-masing saluran, melakukan market survei untuk mengetahui pendapat-pendapat pembeli, menentukan sifat dan luasnya kerjasama, menurunkan bantuan-bantuan apa yang dapat diberikan oleh manufaktur, dan melakukan penilaian secara kontinu terhadap saluran distribusi. Fungsi-fungsi distribusi terdapat fungsi pertukaran, meliputi fungsi pembelian, fungsi penjualan, dan fungsi pengambilan.
Sedangkan fungsi penyedia fisik, pengumpulan sebagai alat pelacuran perantara melakukan fungsi pengumpulan barang-barang. Penyimpanan fungsi ini menciptakan faedah waktu. Kemudian fungsi ini dilakukan oleh penyalur dengan cara menggolongkan, memeriksa dan menentukan jenis barang. Yang keempat, pengangkutan fungsi merupakan fungsi pemindahan barang dan tempat barang dihasilkan. Fungsi penunjang pelayanan sesudah pembelian dapat disebutkan bahwa produk sangat memerlukan pelayanan sesudah membeli, pembayar harga purna, jual, reparasi. Yang kedua, pembelanjaan kedua belah pihak. Yang ketiga, penyebaran informasi. Ketiga, koordinasi saluran fungsi. Terima kasih. Ya, sekian video dari saya. Saya harap kalian dapat lebih paham tentang perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Terima kasih.